tahap ini tahap yang sangat penting. Setelah ini artinya mayit sudah siap untuk dimandikan. Cara memandikannya pun kita harus mulai dari bagian yang sebelah kanan terlebih dahulu. Siram dengan air di sebelah kanan, siram dengan air di sebelah kiri. Ingat, air yang kita gunakan ini adalah air sabun. Air sabun boleh ditambahi dengan Same. Oh, juga. Ya Allah, kenapa gue yang dipilih? Sial, pada ngerjain gue nih. Ntar gue mati beneran gimana kalau dimandiin? Awas lupa deh. Fadal, Ovi, antum jadi peraga mayit. Resek nih. Om Pimpa aja, Om Pimpa. Ya, biar adil. Kagak udah. Waalaikumsalam. Sudah kumpul semuanya ini ya? Insyaallah udah, Bang Ustaz. Sudah ada yang mau jadi peraga mayitnya? Ayo, Papi, tiduran sini. Start. Jangan start. Ovi. Ayo, Ovi, jangan bantah. Tiduran sini, Ovi. Makan enak. Ya, Start. baik. Jangan Oh, pala aja dujung, Gak apa-apa, ini kan cuma Pura-pura, contoh pura-pura. saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita belajar bagaimana caranya memandikan mayit, ya. Saat ini di depan kita sudah ada mayit, ya. Mayit ya. Ya, baik. Cara yang pertama adalah kita melepaskan dulu pakaiannya. Tapi tetap kita harus menutup beberapa bagian aurat yang tidak boleh terlihat oleh orang lain. Itu akhlaknya, ya. Start. Ini mesti buka baju, Start. Oh, enggak usah, ini kan cuma contoh saja, ya. Nah, setelah kita buka pakaiannya dan tutupi beberapa auratnya, kita lanjutkan dengan sendi-sendinya kita lenturkan. Ini kan biasanya namanya mayit ini sudah mulai agak kaku, ya. Beberapa jam saja mayit itu sudah mulai agak kaku. Persendiannya kita lenturkan, ya. Iya, bagian kaki juga. Nah, yang selanjutnya kita perhatikan. Nah ini, kuku tangan dan kuku kaki. Apabila ada kuku-kuku yang panjang, mesti kita gunting terlebih dahulu. Potong dulu ya. Potong dulu, ya. Setelah sudah rapi, ya. Selanjutnya ini yang cukup penting. Ya, perhatikan baik-baik. Mayat kita angkat setengah duduk. Seperti ini. Maka bagian perutnya akan tertekan keras secara otomatis, ya. Lalu kita bantu, ya. Kita bantu, kita tekan bagian perutnya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perutnya sampai bersih. Paham sampai situ? Keluaran tuh. Sehingga bersih semua apa yang ada di perutnya ini. Kita tidurkan kembali. Itu apaan, Mus? Praktek pemandian jenazah. Mau lihat? Gak mau ah. Aku suka sedih kalau dengar orang meninggal. Jadi ingat ibu yang sudah meninggal. Wajah Tante April mirip sekali wajah ibu aku. Masa sih? Tapi Tante April galak. Nah, tahap ini tahap yang sangat penting. Setelah ini artinya mayit sudah siap untuk dimandikan. Cara memandikannya pun kita harus mulai dari bagian yang sebelah kanan terlebih dahulu. Siram dengan air di sebelah kanan, siram dengan air di sebelah kiri. Ingat, air yang kita gunakan ini adalah air sabun. Air sabun boleh ditambahi dengan wewangian. Baik, ya kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Ini air sabun dan ada wewangiannya. Ustaz, deh, udah cukup. Udah. Mohon maaf Ustaz, gue nggak bisa diginiin. Awas lu ya, gue bukannya mayit, gue belum siap mati. Enak aja lu, awas lu pada lu. Gue mati, gue mau mati. Gue mayit mau dimandiin.
Gue numpang tenang ya di sini, Mbak ya. Numpang tenang, Mas. Iya. Siaul. Gue jadiin alat buat praktek mandiin jenazah. Allah, gue takut mati, Mbak. Gue numpang tenang ya sini ya. Gak apa-apa ya. Silakan duduk, Mas. Makasih, Mbak. Elah Tom, lu mau kabur aja bawa 3 koper. Ribet banget sih jadi orang lu. Iya, masa mau gue tinggalin semuanya sih? Lu kan anak orang tajir. Orang tajir mah kalau kurang koper tinggal beli nanti di luar. Iya bener. Bukan masalah beli. Ini barang-barang berharganya nih, banyak kenangannya. Tom, gue bawa ransel. Kalau gue nggak bawa ransel, boleh-boleh aja lu gue tolongin buat 3 koper. Tambeng banget sih. Lama-lama gue gulung juga lu. Iya, yaudah. Cuy, Opi gimana? Kita tinggalin aja, Pak? Gak tahu si Obi mah kemana. Kan dia kabur duluan kayaknya. Ya udah, pokoknya jam 12 malam kita kabur. Dia nongol nggak nongol, cabut. Oke. Tapi kan saya harus cari penerjemah surat balasan dari Fatin dulu ini. Gimana tuh, Itu mah gampang. Kalau udah di luar, kita cari ntar penerjemah, ya. Cakep tuh. Bener kamu? Iya. Ya. Bukannya nggak boleh, tapi lebih tepatnya nggak boleh berlebihan. Hal ini untuk menghindari perbuatan tabarruj, yaitu perbuatan berlebihan dalam menampilkan perhiasan dan kecantikan. Seperti kepala, wajah, dada, tangan, betis, dan anggota tubuh lainnya yang memang seharusnya wajib untuk ditutupin. Supaya nggak memancing syahwat laki-laki. Iya, karena Rasulullah bersabda, wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya. Hadis riwayat Tirmizi dinilai sahih oleh Al-Albani. Oh my god guys, gue bisa mati berdiri di sini. Kalian tuh cewek bukan sih? Emang kalian nggak pengen kelihatan cantik, nggak pengen make up gitu? Ntar kalau nggak laku gimana? Nih ya, gimana laki-laki itu bisa kenal kalian kalau kalian tuh ngumpet dan nggak cantik? Kenal laki-laki aja nggak boleh. Kita berdoa saja dan percaya sama takdir. Selama kita baik, insya Allah jodoh kita juga baik. Gimana lo tahu cowok itu baik? Kenal aja enggak. Nih ya, jodoh itu harus dicari biar dapet yang spesial, biar gak nyesel seumur hidup. Jodoh itu nggak akan kemana-mana kok. Ya elah, kalau gini caranya mah kapan dapet jodohnya? Mereka ini kelewat polos. Kayaknya gampang gue pengaruhin sama gue peralat nih. Come on girls, kalian tuh cantik. Apalagi kalau ditambah makeup yang bener. Artis aja kalah. Nih ya, cobain makeupnya. Lo harus cobain makeup ini. Cobain nih pakai. Dan lo cobain nih heels gue. Coba pakai ya. Udah, nggak usah malu-malu segala nih ya. Di sini tuh cuma ada gue, lo dan lo. Ayo cobain. Udah nggak usah malu-malu. Ayo, pasti bisa. Ya, tegak. Ini warna pink, cocok banget tuh sama warna kulit lo. Pakai. Ini pakai aja. Dan lo pakai lipstiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.